Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, selamat datang kembali di saluran kami, tempat kita menjelajahi keindahan dan kedalaman ajaran agama Islam. Alhamdulillah, jika video ini muncul di beranda, ini adalah tanda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luangkan sedikit waktu untuk menuliskan sholawat kepada Nabi di kolom komentar. Insya Allah ini akan menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapatkan syafaat di akhirat kelak. Semoga sahabat-sahabat yang menonton video ini selalu diberi kemudahan, dihilangkan segala kesulitan dan dimudahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Sahabat yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai ciri-ciri warung yang menggunakan pesugihan dan beberapa solusi untuk mengatasinya. Tidak bisa dipungkiri bahwa di bumi Nusantara ini masih banyak orang yang memakai bantuan gaib untuk melancarkan usaha mereka, terutama dalam dunia perkulineran. Walaupun tidak semua orang menggunakan pesugihan, jumlahnya semakin meningkat dari waktu ke waktu. Mulai dari warteg sederhana hingga restoran mewah, semua bisa terlibat. Pesugihan adalah praktik menggunakan kekuatan gaib atau makhluk halus untuk mendapatkan kekayaan atau keberuntungan. Pada dasarnya, ada dua jenis pesugihan yang sering dipakai sebagai penglaris tempat makan, yaitu pesugihan putih dan pesugihan hitam. Pesugihan putih tidak memerlukan tumbal dalam prosesnya dan ritual yang dilakukan pun masih bisa sejalan dengan kaidah-kaidah agama. Pesugihan ini bisa berupa amalan-amalan atau doa-doa khusus tertentu yang diimbangi dengan beberapa laku ritual seperti berpuasa. Yang paling penting, pesugihan putih tidak merugikan pihak lain. Praktik ini biasanya melibatkan doa-doa yang dipanjatkan dengan keyakinan penuh serta perilaku yang baik, seperti menjaga kebersihan hati dan berbuat kebaikan. Namun, pada kenyataannya, banyak orang lebih menyukai pesugihan hitam karena hasilnya lebih cepat dan instan. Pesugihan hitam memerlukan tumbal, dan semakin besar tumbal yang diminta, semakin besar pula kekayaan yang dijanjikan. Dan yang paling ekstrim adalah tumbal nyawa atau darah manusia. Pesugihan hitam ini seringkali melibatkan makhluk halus yang menuntut imbalan berupa nyawa atau darah sebagai balas jasa. Dengan kemajuan ilmu metafisika, entitas yang meminta tumbal bisa dipasang di mana saja. Ini membuat orang yang tidak tahu menahu bisa menjadi korban tumbal pesugihan. Entitas ini dapat ditempatkan di lokasi-lokasi strategis dan akan menandai siapapun yang mendekati atau menyentuh objek tertentu yang telah diberi mantra. Jika Anda sedang menonton video ini, hal itu mungkin bukanlah suatu kebetulan. Video ini bisa membantu Anda menghindari ancaman menjadi tumbal pesugihan. Dan berikut beberapa ciri warung yang menggunakan pesugihan hitam yang perlu Anda ketahui. Ciri pertama, warung yang menggunakan pesugihan hitam biasanya memiliki area yang kotor namun tetap laris. Jika Anda seorang yang peka, Anda akan merasakan aura yang tidak biasa di warung tersebut seperti lembab dan gelap, bukan karena tata lampu, tetapi karena ada sesuatu yang tidak pas. Suasana yang terasa suram dan menekan bisa menjadi tanda bahwa ada energi negatif yang bersemayam di tempat tersebut. Pada jenis warung makan tertentu, tempat kotor mungkin sudah tidak ada, tetapi digantikan dengan ruangan gelap terkunci yang menjadi tempat ritual pemujaan. Ritual pemujaan pesugihan hitam seringkali melibatkan hal-hal yang kotor dan najis. Misalnya, mencelupkan perban bekas luka ke dalam kuah makanan.
Jika Anda melihat pemilik warung menuangkan kuah sendiri meski memiliki banyak pegawai, Anda sebaiknya waspada. Ini bisa menjadi tanda bahwa ada sesuatu yang tidak biasa sedang dilakukan. Ciri selanjutnya, seringnya terjadi kecelakaan di sekitar area warung makan juga bisa menjadi ciri pesugihan hitam. Pesugihan hitam memerlukan imbalan darah atau nyawa manusia. Kecelakaan yang sering terjadi bisa menjadi pertanda bahwa ada energi negatif yang mencari tumbal di sekitar area tersebut. Pada zaman dahulu, tumbal pesugihan hitam biasanya berasal dari anggota keluarga si pelaku. Anak yang paling disayangi sering dijadikan tumbal, yang bisa meninggal atau terlahir dengan kondisi tidak sempurna. Hal ini dilakukan dengan keyakinan bahwa semakin dekat tumbal dengan si pelaku, semakin besar kekuatan yang diberikan oleh entitas gaib tersebut. Namun, dengan ilmu metafisika sekarang, tumbal manusia bisa berasal dari mana saja asalkan ada nyawa dan darah. Pelaku pesugihan hitam akan memasang jebakan di tempat-tempat strategis seperti jalan raya di sekitar tempat usahanya. Jebakan tersebut bisa berupa uang atau sesajen yang ditempatkan sehingga ketika seseorang mengambil atau melewati, mereka akan ditandai dan menjadi tumbal. Mereka yang menjadi tumbal biasanya tidak mengeluarkan darah pada bagian tubuh yang terluka, karena darah mereka sudah menjadi makanan entitas gaib pesugihan hitam. Ini bisa menjadi tanda bahwa ada energi gaib yang bekerja di balik kecelakaan tersebut. Ciri lain warung yang menggunakan pesugihan hitam adalah makanan yang dibungkus dan dibawa pulang rasanya menjadi tidak enak, atau bahkan basi. Hal ini bisa terjadi karena pesugihan hitam yang bekerja untuk membuat makanan terlihat menarik di tempat tetapi menjadi tidak enak atau basi ketika dibawa pulang. Perubahan rasa yang drastis bisa menjadi pertanda bahwa ada energi negatif yang mempengaruhi makanan tersebut. Lalu, bagaimana cara menghindari pengaruh negatif jin pesugihan saat makan di warung tersebut? Berikut ini ada beberapa langkah yang bisa Anda lakukan untuk melindungi diri. Solusi pertama adalah masuk ke warung dengan kaki kiri terlebih dahulu. Hal ini dipercaya dapat mengaktifkan salah satu sedulur papat kita yang berwarna hitam sebagai benteng perlindungan gaib. Dengan melakukan ini, kita membangun perlindungan yang kuat dari energi negatif yang mungkin ada di warung tersebut. Solusi kedua adalah dengan membuang 1 sendok pertama dari makanan yang akan kita makan. Jika pesugihan menggunakan ludah pocong, suapan pertama biasanya yang dia ludahi. Dengan membuangnya, kita bisa terhindar dari pengaruh pesugihan tersebut. Langkah ini bertujuan untuk menghindari kontak langsung dengan energi negatif yang mungkin ada di makanan. Solusi terakhir dan paling jitu adalah dengan berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa sebelum makan adalah cara yang sangat efektif untuk meminta perlindungan dari Yang Maha Kuasa. Demikianlah pembahasan kita mengenai ciri-ciri warung yang menggunakan pesugihan hitam dan beberapa solusi untuk mengatasinya. Semoga informasi ini bermanfaat dan membawa kebaikan bagi kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.